Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Zani. Saya dari kelompok 23 tutorial statistika 2. Dan di sini saya dari shift 3. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan tugas mingguan yang sudah diberikan oleh asisten. Yang dimana di sini terdapat 7 soal. Sedangkan di sini dijelaskan bahwa diberikan catatan bahwa dengan menggunakan software Studio dan juga Minitab untuk tugas mingguan cukup berdasarkan soal nomor 2, 3, dan 4, dan 5. Nah, pada bagian Minitab cukup berdasarkan hasil yang diperoleh saja pada setiap soal. Kalau yang pertama itu soal yang nomor 2 ya, yang dimana sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda memengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Penelitian ini dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan dengan skala 1 sampai 50 dengan taraf signifikan yaitu sama dengan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tiap tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Ini terdapat hasil survei ini ya, yang dimana ini terdapat 3 variabel ya, yang dimana tatap muka, daring, juga hybrid. Dan juga sudah terdapat 15 skor kepuasan ya. Sini langsung kita pindahkan nilai-nilai ini terdapat ke software Studio, yang dimana saya juga sudah membuat sintaksnya. Salah. Nah, yang pertama itu soal nomor 2 ini termasuk ke uji mood median ya. Di sini terdapat soal 2 yang dimana skor kepuasan yang 15 tadi itu berdasarkan 3 metode pembelajaran, yaitu tatap muka, daring, dan juga hybrid dengan H itu 5. Nah, di sini sudah terdapat angka-angkanya, kita pindahkan ke sini. Ini bisa kita run aja. Di sini tabel sudah terlihat ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat box plotnya dari data kepuasan mahasiswa tersebut. Jadi bisa kita run aja. Sini sudah terlihat ya, dari mana kepuasan mahasiswa itu yang paling tinggi tetap muka, sedangkan yang paling rendah itu yang hybrid. Selanjutnya kita install package yaitu RVA ID memory. Ini kita install aja. Nah, jadi kita uji mood medianya. Nah, di sini sudah terlihat ya, yang dimana P value yang dihasilkan itu 0,06, yang dimana ini lebih kecil dari 0,05, yang di 0,05. Nah, artinya itu tuh H0-nya ditolak. Nanti kita akan tes di software Minitab. Nah, ini yang nomor 2. Nah, ini yang tadi nilai-nilai yang terdapat di soal itu kita soal-soal yang ada di nilai-nilai yang ada di soal itu kita pindahin ke tabel yang di sini. Lalu selanjutnya kita ke start, kita non parametrik, yang mana? Nah, kita yang ini. Nah, ini dengan responnya itu skor puasa dan faktor itu metode pembelajaran, dan hasilnya yang didapatkan yaitu sama yang seperti di RStudio, yang dimana P value-nya itu 0,06, yang dimana ini H0-nya ditolak ya. Oke, selanjutnya kita soal yang nomor 2. Nomor 3. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan.
Penelitian ini melibatkan 330 responden, pengguna bus kota, kereta api, dan transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan hasil data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Nah, di sini terdapat 3 variabel penilaian yang dimana ada puas, cukup puas, dan juga tidak puas. Dan juga hasilnya itu berapa. Yang dimana ini terdapat 3 jenis transportasi, yaitu bus kota, kereta api, dan juga transportasi online. Dan di sini juga ada totalnya. Jadi kita akan ke software RStudio terlebih dahulu. Yang dimana ini menggunakan uji Chi-square ya. Yang dimana transportasi ini terdapat nilai-nilainya kan 3. Ini jumlah responden tiap kategorinya ada segini. Ini kita run aja kali ya. Di sini terdapat 3 jenis transportasi dan juga 3 variabel penilaiannya. Kita run. Nah, kita akan menampilkan matriks uji square dan juga menampilkan hasil uji Chi-square ya. Nah, di sini sudah terlihat ya yang dimana p-value yang dihasilkan yaitu 0,025 sekian, yang dimana ini lebih kecil dari lebih kecil dari 0,05. Berarti ini H0 nya ditolak ya. Kita ke software Minitab nomor 3. Nah, di sini sudah terlihat ya. Sebenarnya nilai-nilai yang sama seperti tadi, nilai-nilai yang ada di soal itu kita pindahin aja ke Minitab. Sini terdapat 3 variabel ya. Puas, cukup puas, dan juga tidak puas. Sini sama aja. Kita ke start parametrik. Chi-square. Nih, kita pilih datanya summarize data into wave table, dan juga kita pilih puas sampai tidak puas. Ini kita langsung oke aja. Nah, di sini dapat dihasilkan bahwa p-value-nya sama aja yang kayak tadi ya, 0,026, dengan arti yaitu bahwa H0-nya ditolak. Selanjutnya nomor ke-4. Ini sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin. Tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skor semakin baik kebugaran. Pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu latihan, dengan taraf signifikan yaitu 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Di sini terdapat 10 anggota dan juga 3 sesi ya mungkin ya, sebelum latihan, setelah 4 minggu latihan, dan juga setelah 8 minggu latihan. Sini kita langsung ke software RStudio aja. Ini menggunakan uji Friedman ya, yang dimana terdapat 3 sesi, yang dimana sebelum latihan, setelah 4 minggu latihan, dan juga setelah 8 minggu latihan. Dan juga di sini ada skor-skornya. Ini kita run aja ya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data frame gabungan tingkat kebugaran, yang dimana
kita menginput data frame sebelum latihan, setelah 4 minggu latihan, dan juga setelah 8 minggu latihan. Dan juga mengubah data frame tersebut menjadi format matriks dengan menggunakan uji Friedman. Kita run aja. Nah, di sini sudah terlihat yang dimana terlihat matriksnya, data frame-nya. Selanjutnya kita melihat di sini p-value-nya sama dengan 4,54 sekian. Yang dimana ini tuh lebih dari 0,05, yang dimana berarti ini H0-nya diterima. Selanjutnya kita ke software Minitab. Nah, maaf, 4,54 sekian ini artinya lebih kecil dari 0,5, karena di Minitab ini hasilnya itu p-value-nya 0,00 sekian, artinya sangat kecil banget. Nah, ini caranya. Kita pilih start, kita masukin dulu nih angka-angka dan nilai-nilainya. Selanjutnya kita non parametric, kita pilih Friedman. Nah, ini kita pilih yang dimana responnya itu hasil pengukuran, treatmentnya itu periode, dan juga blocknya itu anggota. Ini kita oke aja. Nah, didapatkan hasilnya itu p-value-nya 0,00 sekian, artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya H0 itu ditolak. Oke, selanjutnya kita ke soal yang terakhir, itu soal nomor 5. Yang dimana sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan juga pembelajaran berbasis proyek. Setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian setiap mahasiswa dicatat dengan taraf signifikan 0,05. Uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, di sini terdapat 4 cara belajar ya, yang dimana ada group discussion, daring, project, dan juga luring. Dan juga di sini terdapat peningkatan nilainya, yang dimana di sini sudah terlihat yang dimana 6 orang ya, masing-masing itu memilih maksudnya 24 mahasiswa ini memilih mana yang lebih cocok di mereka. Selanjutnya kita pilih saja di ini studio. Kita ini nomor 5 menggunakan uji Kruskal Walsh, yang dimana di sini kita mengambil data dari soal 5, yang dimana group discussion itu nilai-nilainya 8, 10, 9 sekian. Pokoknya di input data yang tadi di soal, kita langsung melakukan uji Kruskal test, yang dimana kita menggunakan Kruskal.test dan juga masukin metode pembelajarannya. Nah, di situ terlihat bahwa p-value yang dihasilkan yaitu 0,001 sekian. Artinya H0 ini ditolak karena p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Jadi kita ke ini. Nah, ini sama yang setelah di studio, yang dimana p-value-nya 0,01. Nah, caranya ini kita pindahin aja. Tampilannya mungkin berbeda yang pada soal karena ini nih ke bawah gitu. Jadi group discussion ini 1, daring ini 2, luring ini 3, hybrid ini 4 gitu. Dan nilai-nilai sama kita masukin. Ini kita pilih start non parametric, terus kita ke Kruskal Walsh. Nah, di sini responnya kita pilih peningkatan nilai. Untuk faktornya kita pilih metode belajar. Langsung kita klik OK aja, dan hasilnya yang dapat itu H value-nya itu 15,54 dan P value-nya 0,01, lebih kurang dari 0,05. Artinya H0 ini ditolak. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.